Monggo Pinara. Selamat datang di podcast Pinara. Monggo. Madiun. Aku paling suka segmen yang ini karena ini adalah segmen makan-makan. Tapi jujur kalau Bagas tuh lebih suka ini tempatnya agak-agak gimana ya? Agak-agak mendukung kayak di kafe-kafe. Tapi Pokoknya kamu- udah. Ayo, Eh, biar eh, podcastnya enak. Nah, aku kan bilang ini Se- edisi paling enak. bentar. Iya. Sik toh. Apa? Kamu kan biasanya Jangan suka dibuka. makan. Enggak. Tapi jujur, ini kan ada sebentar. Ini kan ada yang Ini ya. ada yang polosan. Ini yang baru gue Polosan buka. tuh Polosan tuh apa? maksudnya nggak ada apa-apanya gitu loh. Ini Aman, satu. ini tuh mie Bagas, ini tuh mie cobain. Kamu tahu mie level nggak sih? Sekarang ini kan lagi happening mie level. Ini ada Loh. burger ya. Sebentar. Ini ada cookies. Enggak masalah, bukan masalah ini. Ini tadi yang beli siapa? Aku yang beli. Enggak, maksudnya Katanya ibu produser, kita boleh makan di podcast kali ini. Iya, Ya kan tapi- kamu hobi makan. tapi masalahnya gini kan ya, Apa? ya. Ini kan jujur ya, kalau ini bukan berarti Coklat. Bagas tuh sok pinter ataupun sok gimana ya. Kamu memang sok pintar, sok ganteng Enggak. pula ya. Gini, teman-teman ya. Jujur Bagas tuh suka makan ya, suka makan. Apapun kalau apalagi enggak, saya tahu bentar. Apa sih? Tutup dulu. Kamu takut tergoda. Enggak, iya. Jujur ya, tapi gini. Masalahnya ini kan enggak ada labelnya, ya. Label itu apa? Halal. Aduh. Masalahnya jujur kalau itu tadi balik lagi Bagas bukannya sok suci, iya sok suci. Bukannya sok suci, sok pintar, tapi Soaling nih. tapi kadang-kadang kalau Bagas tuh nggak makan sesuatu yang nggak ada logo halalnya, ya. Itu kayak Bagas tuh takut gitu. Bagas begini ya, kita sebagai manusia kita harus berpositif thinking ya. Kita harus yakin apa yang kita makan ini udah pasti sehat, bermanfaat dan halal. Lagian Bagas ya, kalau kamu bilang ini nggak ada labelnya, oke lah ya. Ini makanan aku juga bawa Nah, snack. ini boleh. Aman, Aman. ini aman, Ini udah aman, ada aman, tulisannya, ini masalahnya aman. ini ada tulisannya. Gini nggak apa-apa, Bagas, gitu gini. loh. Ini makanan Tapi ya. ini loh, beneran. Aku beli, ini jualan teman aku. Aku kenal dong teman aku. Bukan- Dan dia adalah orang yang Oh. sudah memahami mana Ya. halal, mana yang tidak halal. Oke. Jadi kita tidak perlu mencurigainya atau kita tidak perlu apa ya bisa dibilang was-was gitu loh. Nggak Nah, perlu. Itu kan teman, Udah. itu kan teman kamu. Percaya, ya iya. Tapi kan bukan temanku, bukan teman tetanggaku. Bilang aja kamu mau aku Enggak, kenalin sama enggak temenku. gitu. Maksudnya gini kan ya teman-teman ya. Ini kan makanan kan buat masuk ke badan kita gitu kan. Bahan-bahannya oke lah. Yang udah kelihatan gini kayak wortel, terus selada, daging. Nah ini, bentar. Apa? Dagingnya ini, kita kan nggak tahu. Ini chicken, kamu tahu chicken? Iya, Chicken iya, is ayam. ngerti. Terus kalau misalnya nih, ya ini bukan Bagas insecure. Apa kamu takut gitu ada saus atau apa yang Iyalah, mengandung iyalah, bebong gitu? ya iya. Ya enggak lah. Masalahnya jujur, Bagas tuh nggak tahu gitu. Apalagi kalau makanan yang burger kayak gini kan, burger ini kan sebenarnya bukan makanan produk kita gitu kan. Ya tapi Terus, kan aku bilang tadi Bagas, ini sudah dilokalkan. ya tapi kan nggak tahu kalau nggak halal gitu gimana? Emang kamu ya? pernah makan makanan yang ternyata mengandung yang tidak? Yo, dalam artian gini, Bagas tuh takut. Kemarin kan sempat makan tuh di warung gitu kan. Ternyata tuh ada ini, terus ada isu gitu. Sempat sih di tempat, Bagas nggak mau nyebutin tempatnya, sempat ada gitu. Tapi kan nggak Ternyata semua mengandung- penjual gitu. Mengandung minyak itu gitu loh. Kan takut. Tapi kan nggak semuanya bisa gitu. Ya iya namanya Dan- takut gimana? Ya oke lah. Mau nanggung dosa. Makanya kan kita Ya. kan nggak kenal ya tempat makan itu ya. Tapi kan kalau makanan begini kan ya udah pastilah ya aku tahu. Maksudnya ya aku nggak usah Ini harganya sebutin. berapa segini nih? Murah meriah dan itu tuh ayam udah pasti ayam bukan daging-daging yang lain. Kalau ayam kan halal ya. Iya sih, tapi Dan maksudnya kita nggak perlu bahan-bahannya yang lain kan kadang-kadang kan gimana tuh? burger Terus tuh apa? proses pembuatannya juga itu kita paling enggak juga ya tahu lah kalau misalnya yang udah Apa perlu berlogo-logo aku- kayak gitu kan. Aku perlu telepon teman aku. Apakah kamu mengucapkan ini doa-doa dulu sebelum membuatnya gitu? Tapi jujur ini rame Ya rame dong. tempatnya.
ini aku beli online, maksudnya Nggak, delivery. maksudnya Dia pesen banyak. teman kamu kan rame. Rame Nah lah. itu, ini sebenarnya bisa ini sebenarnya. Sayang sebenarnya gini, kalau Bagas tuh sebenarnya kalau ngelihat tempat-tempat rame berpotensi itu eman gitu. Kalau misalnya Gini ya, ini nggak ada ininya, gak ada logonya, logo. Tapi iya. gini lah ya, kita sebelum menuju ke logo, gas bagas ya. Ini tuh oke lah ya, dia bilang UMKM lah ya, walaupun sekarang mungkin udah gede, dia kan butuh proses ya. Ini bikin kayak gini modal, janganlah disuruh ngurus-ngurus lagi. Udahlah kita percaya aja. Iya sih, Apalagi kalau kita modal. tahu ya, memang beliaunya ini ya sudah pasti ya. Kalau misalnya Muslim udah pasti dia tahu halal haram. Sekarang pun mungkin apa yang masyarakat luas pun juga udah pada tahu kok lebih baik menjual produk-produk yang halal biar bisa pasarnya tuh biar luas bisa dinikmati banyak Iya. orang. Kalau di Ngurus-ngurus begitu tuh nambah biaya. sama bilang enggak. Iyalah, masa Enggak lah. iya nggak ada duitnya? Ada. Gini kan ya, dan juga teman-teman ya. Ngurusin kayak gini memang ada yang bayar tuh ada. Ada yang bayar, tapi kan tapi kalau ada rezeki nggak apa-apa, tapi ada juga loh ini yang ngurusnya tuh gampang, mudah. Terus apa namanya bisa dipelajarin. Kamu coba, Bentar. ini kira-kira mengandung yang aneh-aneh enggak? Cobain dulu. No. Aduh, ini lama. Bentar. Kayak gini Ini ya. loh. Wah, Tunggu dulu. ini tuh, ya jelaskan ini dari tepung mungkin ya bahannya ya. Terus coklat, apa iya coklatnya nggak halal? Bentar aja sih tuh. Di belakang aja. Rasanya nggak Di belakang. Gini. Ini kan ada temen Bagas nih ya, yang bisa ngejelasin. Ya, setahu Bagas tuh ada gitu loh. Yang namanya pengurusan sertifikasi. Ini sebenarnya tujuannya juga buat teman-teman kamu tuh yang jual kayak gini. Jadi kalau ini udah rame terus kan kamu kira kan udah sehat kan. Nah, jadi nggak ada salahnya buat diurus gitu. Buat lebih kan udah rame, bisa jadi tambah rame lagi nanti kalau udah ada sertifikasi halal kayak gitu. Dan ngurusnya pun juga gampang. Tapi segampang-gampangnya, Gampang, udah lihat deh. Ini ada videonya. Coba. oke. Halo, saya Anindita Hasniati Rahma, saya dosen Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah Madiun. Akan menjelaskan sedikit tentang sertifikat halal. Ya, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Seperti itu. Untuk selanjutnya, sertifikasi halal adalah proses menghalalkan suatu produk itu namanya sertifikasi halal. Di produk makanan, hampir semua produk ya bisa dihalalkan. Jadi memang karena produk yang beredar itu harus tersertifikasi halal. Jadi memang apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi itu harus berlabel halal seperti itu. Tidak sulit ya mendaftar di ptsp.halal.go.id. Setelah itu diikuti saja step-nya, maka nanti apabila sudah divalidasi dan diverifikasi sudah sesuai seperti itu, nanti bisa mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH seperti itu. Sebagian besar produk yang beredar itu sudah berlabel atau bersertifikat halal. Jadi memang antusiasme para pelaku usaha untuk mendaftarkan produk halal ini sangat tinggi karena memang untuk menaikkan daya saing di masyarakat seperti itu. Ya, karena memang masyarakatnya itu berbeda-beda ya. Memang ada yang memang concern untuk melihat logo adanya sertifikat halal, ada juga yang mungkin belum teredukasi. Jadi memang edukasi ini penting bukan hanya untuk para pelaku usaha tetapi juga para konsumen. Jadi untuk apabila kita menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu atau mengkonsumsi misalnya makanan itu harus berlabel halal seperti itu. Yang pertama masyarakat terjamin keamanannya ya, dan keselamatan juga keterjaminan atas kehalalan suatu produk tersebut seperti itu. Jadi memang apabila sudah bersertifikat halal bahwa
produk tersebut memang sudah tidak diragukan lagi keamanannya. Untuk para pelaku usaha, jadi sangat penting sekali sertifikat halal ini untuk dilakukan gitu ya, atau untuk didapatkan, karena memang untuk menaikkan daya saing dan juga untuk menaikkan kualitas dari produknya. Begitupun untuk konsumen, untuk keamanan dan untuk keterjaminan apa yang kita gunakan itu dengan cara teliti untuk bisa mengecek label halal. Oh gitu. Gampang kan? Gampang. Tapi gini guys, Itu oke lah. Itu tadi kalau ya ada 2 cara ya. Boleh yang bayar ada sebenarnya, tapi yang apa namanya nggak bayar pun juga ada. Tapi gini, kalau ini produk nih udah ada logo halalnya, selain aku sebagai pembeli, aku yang mau makan ini udah nggak was-was lagi ya, udah ayem gitu. Terus apa lagi yang didapat? Kan walaupun sebetulnya aku bilang tadi, kalau kita udah percaya sama penjualnya, nggak ada logonya pun juga aku nggak yang was-was gitu kan. Apalagi maksudnya, terus kalau udah ada logo halalnya apalagi? Maksudnya signifikansinya tuh kayak gimana sih? Jadi gini teman-teman, dan juga karena yang perlu kalian ketahui ya. Ini kan makanan nih, kebetulan kan UMKM-nya kan. Karena UMKM kan ada macam-macam, tapi khusus ini kan makanan. Nah, makanan, minuman. masalahnya ini juga Bagas ini dapat broadcast nih dari teman-teman Bagas yang kebetulan ada di ngurusin kayak gini gitu loh. Pernah ngurusin kayak gini. Jadi teman kamu tuh kan apa namanya makanan kayak gini. Ini udah banyak ya, udah laris lah ya. Udah gitu loh. Jadi apa namanya produk-produk UMKM ya yang wajib ya teman-teman ya, yang harus memiliki sertifikasi halal itu kayak gini nih, UMKM yang kaitannya dengan makanan ringan. Ini masuk semua nih, masuk ini. Terus level juga burger, kue yang biasa kamu kirimin ke aku tuh Lebaran. begitu Iyalah. ya. Biasa dari yang muda ke yang tua kan kita harus mengirimkan sesuatu gitu. Iya, nah iya, itu juga. Terus nah itu yang Dia ngaku yang siap hari mau minum tuh Thai tea kayak gitu kan. Nah itu juga harus juga gitu loh. Itu harus ada. Terus yang biasa mbok pakai buat nyemil malam-malam frozen food. Itu juga harus loh teman-teman ya. Frozen food itu kan apa namanya macam-macam kan bahan-bahannya. Tapi kan kalau misalnya udah frozen foodnya itu udah fish kan udah pastilah ikan, masa ikan nggak halal Iya, gitu. haruslah, pokoknya harus ada Harus pokoknya. juga. Itu harus wajib. Coba deh kalian cek dan juga teman-teman cek ya. Yang sekarang kan frozen food udah banyak kan. Coba kalian cek di ini kemasannya itu pasti ada halal semuanya. Coba, ayo. Gitu ya. Masalahnya nggak mau nerima sekarang outlet yang jual frozen food ya, yang rumah-rumahan itu kan. Itu otomatis nggak mau nerima kalau misalnya Kalau nggak ada logonya. Gitu. Terus ada lagi kayak apa ya, catering yang makanan siap saji itu juga kalau bisa harus ada logo Tapi ininya. oke lah, kalau buat kita sebagai konsumen, kita jadi lebih aman, lebih santai lah makan Ya, kita makan. oke. Manfaatnya buat mereka apa? Wih, Iya kan? banyak nih. Jadi ini yang juga perlu kalian Buat ketahui penjualnya juga. tuh apa? Misalnya logo itu selain oke lah produknya pasti laku gitu ya. Apalagi? Apa namanya? Istilahnya aduh. Bahasa trust. Oh, Trust. kepercayaan gitu ya. Jadi misalnya Iya, kepercayaan. oke lah, ini produk terpercaya gitu ya. Trusted. Kepercayaan itu dari kamu konsumen. kan kamu jadi makin percaya gitu loh pada konsumen kamu karena apa namanya apalagi kalau misalnya kalian atau teman-teman keluar kota kan misalnya lapar gitu yaudah deh aku mau ini dulu mau nyari tempat makan dulu pasti yang dicari tuh ini bersih enggak atau enggak terus punya ini enggak nah gitu dari kepercayaan itu Bertambah ya. Ibarat Iyalah. melegalkan sebuah status ya. Terus- ini halal berarti legal benar-benar gitu ya. terus sama seperti yang kamu kemarin kan dicuekin sama mantan kamu kan Males. karena gak ada kepastian gak ada jaminan Oh jadi gitu ya. oh iyalah Sertifikasi halal juga biar nggak dicuekin gitu ya. Iya, jadi biar apa ya? Istilahnya itu menambah jaminan kepercayaan kita kepada konsumen yang udah ini apa namanya sering apa kita beli gitu loh. Jadi kita makin tambah lengket. Biar kita repeat order gitu Jadi ya. kalau mantan kamu balik halal. Halal. Udahlah. Itu. Ya mantannya biantar masih ada aja. lagi. Terus Apalagi tuh? apa punya nilai tambah gitu. Ini sebenarnya udah punya modal nih.
Ini kan udah, ini padahal belum ada ini loh teman-teman ya. Belum ada logonya loh. Apalagi kalau udah punya logo kayak gitu, itu makin membuat nilai value-nya tuh tinggi. Ibarat gitu ya. Iya. Kalau kita dandan begini aja udah oke Nah, ya. apalagi Ditambah sesuatu untuk meyakinkan jadi ya, orang makin betul. tertarik gitu ya. Iyalah. Nah, terus oke. apa nih? Ini kurang gede tulisannya. Nyontek. Biasa. Ya, nyontek. Minus ya. Nyontek. Masalahnya emang Makanya, bener. Ini yang teman minus. Bagas tuh memberikan informasi tuh keren banget nih. Terus juga meningkatkan kemampuan dalam pemasaran. Ya, jelas lah masalahnya ini tadi kayak frozen food tadi kan, itu kan mereka pasti hanya menerima barang-barang yang udah ada label halalnya. Jadi kalau misalnya udah ada label halalnya, otomatis mereka nggak ada masalah. Ibarat nih ya. Sebagai password. Nah, ibarat aku nyerahin atau nyodorin 2 produk yang halal dan tidak ada logonya, kamu pasti akan lebih memilih yang udah pasti ada logonya. Oke. kayak Nah, gitu. ini deh. Ini dimanapun ada loh ini. Ini kan yang udah ada ada kita. Bahaya dia tidak pasang iklan di kita. Enggak, maksudnya ini kan di mana-mana ada kan. Di toko mana? Di minimarket sana ada. Kenapa? Ya udah ini karena ada logonya. Jadi dia udah pasti tidak tertolak begitu tapi lah ya. kalau coba deh kalau misalnya ini dimasukin di tokonya di sana, ini belum tentu diterima. Karena salah satunya itu tadi faktornya. Tapi gini. Emang bener nggak seribet itu gitu untuk ngurus label atau logo halalnya gitu. Enggak lah. Masalahnya ini yang ngasih info ini teman Bagas juga. Dia kemarin baru ngurus ternyata. Bener. Oh gitu. Iya. Yakin? Ternyata ada enggak susah kok. testimoni Ada nih. Coba deh kamu simak. Kalau ini enggak ribet ngurusnya. Ini coba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Setiawati. Kebetulan saya diamanahi menjadi Ketua HRA UMKM wilayah Jawa Timur, dan di sini saya selaku Ketua UMKM Jawa Timur. Alhamdulillah produk saya 80% sudah mempunyai sertifikasi halal. Karena apa? Untuk menanggulangi biar khususnya untuk produsen atau konsumen muslim akan aman seperti itu dari najis, dari bakteri maupun yang lainnya yang menyebabkan tidak halal produk itu. Dan kebetulan untuk wilayah Madiun sudah ada RPH-nya masalah ayam. Untuk daging kebetulan RPH-nya belum ada. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan fasilitas dari Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi mengenai legalitas halalnya untuk produk-produk kami yang berbahan daging maupun ayam, seperti abon ayam, abon sapi aniku, dendeng ragi, keripik paru, keripik usus, keripik ceker, seperti itu. Untuk anggota yang ikut komunitas HRA UMKM, kebetulan sebagian besar juga sudah mempunyai sertifikasi halal, karena selain saya pendamping juga untuk UMKM, kami juga menekankan untuk khususnya HRA UMKM harus mempunyai sertifikasi halal untuk semua produknya. Situ 80%, kecuali yang baru-baru yang baru masuk bergabung dengan komunitas itu memang sebagian besar belum ada, tapi kami siap membantu untuk mendapatkan sertifikasi halal seperti itu. Dan kebetulan untuk sertifikasi halal ini ada 2. Satu itu self declare yang bisa gratis, biasanya itu dapat fasilitas dari pemerintah. Yang kedua reguler itu sangat mahal, makanya sebagian besar itu tidak mempunyai, apalagi yang tidak ada RPH atau pemotongan hewan seperti sapi itu susah, harus melalui pelatihan di sini seperti itu. Contohnya untuk produk-produk yang halal, terutama untuk daging, di sini saya juga ada abon ayam, abon sapi, dan usus crispy, abon sapi dan abon ayam. Di sini yang kebetulan untuk dari berbahan hewan ini sangat susah mendapatkannya. Saya pun kemarin tahun 2020
3 itu mendapatkan fasilitas dari provinsi, 1 tahun baru kelar. Seperti itu, makanya bagi UMKM yang ingin produknya aman, pemasarannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebaiknya mengurus sertifikasi halal. Karena sebagian besar kebetulan untuk Indonesia ini kan 90% umat muslim, makanya sertifikasi halal itu sangat diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan produk itu sendiri, seperti itu. Ini kebetulan saya ada 6 legalitas yang saya peroleh dari abon ayam, abon sapi, keripik usus, keripik paru, keripik ceker, dan dendeng ragi. Alhamdulillah sekali, makanya saya mengucapkan terima kasih kepada Provinsi Jawa Timur yang sudah memfasilitasi saya sebagai UMKM yang mendapatkan legalitas reguler, seperti itu. Untuk mendapatkan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal, tentunya produk itu sendiri harus ada. Yang kedua, di sini Bapak Ibu harus menunjukkan nota pembelian produknya halal, misalkan bahan saya dari gulanya itu harus ada halalnya. Terus tepungnya itu juga harus ada sertifikasi halalnya, itu untuk pemenuhan sertifikasi halal, seperti itu. Kebetulan untuk sertifikasi halal itu ada 2 macam. Tadi yang saya sebutkan, 1 Sertifikat, kedua reguler. Untuk sertifikat ini ada yang gratis, ada yang mandiri. Yang gratis itu dapat fasilitas ya gratis dari pemerintah. Sedangkan tapi terbatas karena penduduk Indonesia kan banyak sekali, makanya ada yang mendapatkan sertifikasi halal itu lewat mandiri. Itu biayanya sekitar 230. Karena saya sendiri sebagai Ketua UMKM HRA Jatim juga memfasilitasi UMKM yang ada di wilayah Jatim dengan fasilitas mandiri, seperti itu. Dampaknya bagi UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi halal tentunya dalam hal pemasaran. Kalau belum mendapatkan sertifikasi halal, tentunya kita tidak bisa memasarkan keluar kota, apalagi keluar negeri, seperti itu. Samping itu juga bagi umat muslim biasanya sekarang itu yang dilihat sudah bersertifikasi halal atau apa belum untuk membeli produk tersebut, seperti itu. Untuk sertifikasi halal ini tidak hanya untuk produk saja, kebetulan dapurnya juga ada juga namanya kedai makan atau restoran atau catering, seperti itu. Kebetulan untuk saya sendiri, alhamdulillah dapur saya sudah bersertifikasi halal, walaupun baru sebatas kedai makan, karena yang saya jual itu baru sekitar 200 kotak. Biasanya setelah kan ada spesifikasi sendiri-sendiri, yang 400 kotak, 750 kotak, 3000 kotak itu sendiri-sendiri, seperti itu. Kebetulan saya sebagai pendamping UMKM atau ketua HRA UMKM, saya sendiri juga sebagai mentor. Makanya saya mendampingi teman-teman ini untuk tidak hanya terbatas sebagai mendapatkan legalitas halal juga, tapi seperti PIRT, seperti BPOM itu kami juga bisa mendampingi, dan kami bekerja sama dengan HRA Pusat. HRA Pusat itu tidak hanya mewadahi para UMKM, tapi sebagai wadah juga lembaga pendidikan pelatihan kerja, seperti itu. Harapan saya semoga UMKM di seluruh Indonesia segera mendapatkan produknya untuk legalitas halal ini demi keamanan dan kenyamanan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Dansan Pudiarso, pensiunan dari PT Telkom Indonesia. Sebelum pensiun ya tentunya kami belajar dulu ya untuk UMKM. Setelah pensiun baru memasuki dunia UMKM, dan produk kami produk Pulaku. Produknya antara lain adalah bumbu pecel spesial.
Nah, karena di Indonesia diharuskan untuk bersertifikat halal, maka kami berusaha untuk mendapatkan sertifikat itu. Jadi mulai tahun 2020, 2021 kami berusaha untuk mendapatkan sertifikat itu. Jadi ada dua ya sistemnya, satu self declare, yang keduanya harus pakai reguler ya. Yang untuk yang self declare itu ya bisa difasilitasi oleh pemerintah atau kita mandiri. Jadi melalui jasa seseorang atau lembaga kita membayar di situ. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan manfaat dari sertifikat halal ini, satu, masalah pemasaran. Jadi kalau kita mau ekspor atau dijual untuk di Indonesia sendiri pun, kita bisa lebih leluasa, bisa lebih mudah untuk memasarkannya. Samping sertifikat halal juga kami sudah BPOM juga. Jadi ada BPOM, ada hampir sama, syarat-syaratnya hampir sama. Jadi prosesnya mulai dari pembelian bahan itu didapat dari mana, harus ada notanya dan harganya, serta ada logo halalnya. Saya kira itu penjelasan dari kami. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Apakah Bapak mendapat kesulitan saat mendaftarkan ke sertifikasi halal? Kebetulan kami tidak ada, hanya masalah kemauan aja. Karena jujur agak sulit juga ya, ada form-form yang harus diisi, terus harus ada minimal admin lah kalau kita mau membuat ini. Kecuali kalau kita bisa mahir sendiri dalam bidang IT. Saya kira itu. Lalu berapa lama sertifikat halal tersebut dapat keluar? Ini berapa bulan ya waktu itu ya, agak lama juga sih. Tapi kalau yang lama itu yang dari daging ya. Tapi kalau yang bahan seperti kacang, terus yang tidak ada RPH-nya itu cenderung lebih cepat. Lalu butuh biaya berapa Pak untuk mendaftar sertifikasi? Itu tadi yang saya sampaikan, yang fasilitas dari pemerintah itu gratis, ya, yang self declare itu gratis. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar, kita mau mandiri, artinya ada jasa sehingga kita bisa melewati situ. Lalu apa harapan Bapak untuk UMKM se-Jawa Timur ini, Pak? Harapan saya ya tentunya sama lah dengan pemerintah ya. Semua produk itu kalau bisa bersertifikat halal sehingga pihak konsumen itu lebih aman. Oh gitu, ternyata kadang kita Itu tadi yang ngomong langganan loh, beneran. nggak, kalau udah gini kan kita tahu ya buat ngurusnya Gampang. nggak yang seribet. Soalnya aku pikirnya kan kalau ngurus itu harus nyerahin apa dulu, nunggu berapa lama, nanti ada macam apa sih survei kayak gitu. Ya itu nunggu pasti lagi. ada, itu pasti ada, tapi pasti akan diarahin gitu loh. Oke. Dan maksudnya siapapun kayaknya bisa lah ya. Maksudnya bisa ngurusnya, nggak yang harus UMKM atau usaha skala gini-gini, enggak. Ya, Kalaupun kita ibaratkan- mau mulai pun juga bisa gitu. Iya gampang, jadi ibaratkan ini menjadi satu proses gitu loh. Jadi yang namanya bisnis kan nggak harus dari misalnya kita baru buka terus langsung gede gitu kan, enggak kan. Ya jadi proses-prosesnya itu kayak gini gitu loh. Jadi mulai dari kita nyari pasar dulu, ngetes ini dulu gimana. Nah setelah itu baru ngurusan kayak gini. Coba nih ya, aku nanyain dia udah ini belum sih sebentar. Coba gimana tuh? Aduh, lama lagi dia pasti lagi masak. Bentar ya. Hei,
Sudah mendarat. Makasih nih ya. Tapi ini burger ya. Mohon maaf, agak dicurigai nih sama teman aku yang hobi makan. Katanya nggak ada label halalnya. Gimana? Tolong kamu bilang ke dia. Aku udah cerita sih. Kan ya secara kamu juga bukan orang yang nggak tahu ya mana halal, mana nggak halal gitu. Oh iya? Kok nggak ditempel? Kenapa? Maksudnya gimana? Oh gitu. Oh aman ya? Aman ya? Fotoin dong, fotoin. Ya. Oke. Aku tunjukin ke dia ya. Oke. Tuh kan. Dia udah logo, dia ternyata udah halal loh. Cuma dia memang nggak tempel. Aduh. Karena stikernya memang ini pakai stiker yang ini apa namanya? Stiker cadangan, stiker yang biasa ada logo halalnya di sini tuh lagi habis. Bentar nih dia kirim. No, stiker aslinya yang ini. Ya oke, ini kan udah halal kan? Iya kan? Kamu udah tahu? Ya Iya kan? wis, ini buat kudu. Duh, jangan. Aku tadi udah Kamu ngincer. sudah nolak tadi. Aku tadi udah ngincer ini masalah yang ngincer ini. Enggak, kamu udah nolak, enggak usah. Udah, kamu enggak usah ya. Enggak usah ya. Ya udah ya gitu kita udahan dulu deh. Kita closing dulu. Terima kasih sudah mampir di podcast Pinarak RRI Madiun. Monggo. Makan udah halal. Jangan.